Pelangi, cahaya beraneka warna yang tampak di langit saat terjadi hujan ringan. Konon, keberadaan pelangi sering dihubungkan dengan para bidadari yang turun ke bumi. Apakah benar mitos dan dongeng tersebut? Benarkah demikian? Atau ada hal lain yang terjadi? Adakah arti dan maksud warna-warna pelangi? Makhluk apa yang hadir dan bisa menjelaskan dari cerita tersebut? Simak terus channel Santri Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, Santri Misteri. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas fenomena alam. Fenomena ini sangat disukai oleh semua orang, hampir semua orang, karena kecantikannya, keindahannya. Fenomena alam ini adalah pelangi. Pelangi ini secara meteorologis adalah terbentuk dari titik butir-butir air yang terkena cahaya matahari dan terjadi pembelokan sehingga membias dan terbentuklah pelangi secara meteorologis. Konon kabarnya juga cerita-cerita dari nenek moyang, pelangi ini adalah kejadian di mana turunnya bidadari ke bumi untuk mandi ataupun untuk berkegiatan dia di bumi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengungkap secara gaib dengan Santri Misteri bagaimanakah pelangi tersebut. Untuk itu, mari kita undang Santri Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah sehat. Nah, ini tadi kesempatan kali ini Ya. kita akan mencoba membahas fenomena alam berupa pelangi. Ya. Monggo, Gus Muji, bagaimana Ya. dengan pelangi? Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pelangi, fenomena alam yang sangat indah, Ya. sangat banyak orang menyukai karena kecantikan warnanya yang berwarna-warni mengumpul jadi satu. Ya, itu kan kejadian alam. Kita coba lihat dari sisi gaibnya, dari cerita konon, cerita orang-orang dahulu kan pelangi itu katanya ada bidadari yang turun untuk mandi, beraktivitas itu. Yeah. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan coba kita mediumisasi. Yeah. Kita panggil nanti siapa sebenarnya pelangi tersebut itu apa. Yeah. Nah, kita coba nanti akan minta salah satu teman untuk jadikan medium. Nah, ini juga, Gus. Nanti juga ini ada kejadian juga yang kejadian itu di Lebaran tahun 2020 itu juga tentang pelangi itu muncul saat Lebaran, munculnya berhari-hari. Yeah. Jadi fenomena ini sempat diabadikan dan juga diposting di sosmed. Salah satu mantan presiden kita itu Pak SBY juga sempat memposting itu. Nah, mungkin bisa diungkap, Gus, untuk nanti sekalian apakah kita itu pertanyakan. Ya, itu untuk hal tersebut. Ya, sebenarnya ada pesan apa dari alam itu ya? Nggih. Ya, siap. Nanti kita ungkap sekalian, kita pertanyakan. Nggih, monggo. Jadi saya akan mengundang salah satu tim dari Santri Misteri untuk kita jadikan mediumisasi tentang pelangi. Nah, ini saya akan coba mediumisasi salah satu dari makhluk yang ada di pelangi. Dari pelangi itu saya yakin pasti ada makhluknya. Nah, saya akan mencoba mengundang salah satu dari penjaga atau yang mengawal dari pelangi tersebut. Bismillah. Saya akan bersihkan dulu orang ini biar nanti mediumisasi ini tidak ada yang menyusupi.
dan makhluk yang saya mediumkan tidak bisa masuk ke medium. Salah satu makhluk yang mengawal pelangi tertarik tank saya. Allah, Allah masuk dalam tubuh medium. Allah masuk. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia. Ini dari bangsa apa? Siluman. Dari bangsa siluman. Ini tadi saya narik salah satu makhluk yang mengawal pelangi. Apakah panjenengan yang hadir ini salah satu pengawal dari pelangi itu? Iya, betul. Ini sebenarnya bangsa siluman. Siluman apa kalau boleh tahu? Naga. Siluman naga. Bisa diceritakan kok bisa mengawal pelangi ini, sebenarnya pelangi ini apa? Pelangi adalah jembatan turunnya para bidadari. Pelangi adalah jembatan turunnya para bidadari. Ya, Lah memangnya bidadari itu mau kemana? Harus pakai jembatan. mau turun ke bumi. Oh, kalau mau turun ke bumi, mereka ada jembatan dan jembatan itu berwujud pelangi. Apakah jembatan itu pelangi itu apa sebenarnya? Jembatan terbuat dari apa? Kok bisa berwarna-warni kalau dilihat di pandangan manusia? Warnanya itu tercipta dari kumpulan energi mereka. Warna itu tercipta dari benturan energi para bidadari itu. Nah terus jembatan ini berupa apa? Apakah jenengan yang naga ini sebagai penjembatannya atau gimana? Ya, Oh berarti naga ini jadi jembatannya bidadari itu. ya, Berarti benar yang dikatakan kemarin saat kita medium bidadari itu, mereka turun itu biasanya disertai dengan hujan rintik-rintik gitu. ya. Jadi mereka turunnya saat hujan rintik-rintik disertai dengan turunnya hujan rintik-rintik, mereka pada turun ke bumi. Ya, Lah kenapa warna-warna pelangi itu kok bisa bermacam-macam, bisa kumpul jadi satu? Apakah bidadari itu warna-warni juga? bukan. Bukan. Terus? Itu warna dari yang membedakan lapisan kayangan yang mereka tempati. Oh, berarti bidadari itu turun itu dari setiap lapis kayangan itu semuanya turun gitu. Ya, Terus dari setiap lapis kayangan itu mewakili dari energi mereka itu warna-warni itu. ya, Berarti mereka turun itu berbaris gitu. ya, Yang lapisan bawah sampai lapisan atas itu turunnya baris gitu. ya. Dan lapisan paling bawah, tingkat kayangan paling bawah biasanya diwakili dengan warna apa itu? Warna gelap. Warna gelap. Ya, Jadi merah-merah gelap seperti itu. Iya. Biru-biru gelap gitu. Nah, terus yang paling tinggi, kayangan yang paling tinggi bisa dilihat secara kasat mata atau tidak itu warna mereka? cenderung keputihan, cahaya. Cenderung cahaya putih, jadi nggak bisa terekspos di pelangi itu ya. Ya, Terus biasanya bidadari itu turun ke bumi, mereka melakukan kegiatan apa? mereka turun sambil bernyanyi. Mereka turun sambil bernyanyi atau ada tugas khusus gitu? Ada. Oh, kadang ada tugas khusus. Ya, Lah itu yang dikatakan biasanya mereka mandi itu benar atau tidak? ya benar. Oh, benar berarti itu ya. Lah sampean ini siluman naga dari mana? Dari kayangan? Dari kayangan. Dari kayangan. Lah kok bisa jadi siluman? Berarti dulu pernah hidup jadi manusia. Iya, Waktu hidup jadi manusia itu tinggal di bumi juga. di bumi.
tinggal di bumi. Terus kok bisa menjadi naga itu ceritanya seperti apa? Ya, Panglima. Oh, jenengan diangkat jadi panglima. Ya, Terus berwujud naga. Nah, terus jenengan pernah mendengar yang namanya Sang Hyang Durjaya Nirwana? pernah. Pernah. Jenengan berasal dari Kayangan kan ya? Ya, Di Kayangan nama beliau sudah terkenal ya? sudah semua penjuru tahu nama beliau. Sudah semua penjuru Kayangan tahu tentang beliau. Nah, Berarti yang jenengan tahu tentang beliau itu seperti apa? Boleh tahu? beliau pimpinan kami semua. Pimpinannya seperti apa? Pimpinan para raja. Pimpinan para raja. Iya. Para raja di seluruh Kayangan. Ya, Jadi seluruh penduduk Kayangan kenal dengan beliau ya. ya. Ciri-ciri beliau bisa diceritakan seperti apa sosok beliau? Manusia percaya. Wujudnya manusia percaya gitu. Ya, cahaya di sana sama. Cahaya gimana? Sama cahayanya. Sama cahayanya. Nggak bisa dilihat gitu. Ya, Nah, terus secara kepemimpinannya beliau yang seperti apa di Kayangan? dia bijaksana. Beliau sangat bijaksana. Ya, Terus penduduk Kayangan itu semua sudah dimuslimkan sama beliau. sudah, Termasuk jenengan udah muslim belum? sudah. Udah lah, tadi masuk kok nggak salam dulu. Hmm? Ini saya boleh mengundang itu yang dikawal jenengan nggak? Boleh. Saya boleh mengundang salah satu dari para bidadari itu yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan saya nanti ya? Ya, Bisa ya? saya bisa. Diizinkan ya? Ya, Saya coba akan menghadirkan salah satu dari bidadari-bidadari yang sering turun ke bumi yang melalui jembatan naga ini yang berwujud pelangi. Biar nanti kita akan lebih paham, lebih tahu tentang apa sih aktivitas mereka turun ke bumi ini, apa yang mereka lakukan. Nah, jadi saya akan mencoba mengundang ya, bidadarinya boleh diizinkan ya. Ini saya akan memasukkan bidadari, mengundang bidadari ke sini. Saya bersihkan dulu ya yang mau dibuat medium biar nanti nggak ada penyusupnya. Tubuh ini tertutup dengan kepampang saya, selain bidadari tidak diizinkan masuk. Dengan izin Sang Hyang Durjaya, assalamualaikum. Salah satu bidadari yang sering tampil yang ada di pelangi, yang sering saat turun ke bumi berwujud pelangi-pelangi, salah satu yang bisa memberikan keterangan ke saya tentang pelangi. Saya mohon hadir masuk ke dalam jasad ini orang yang di sebelah saya, bidadari yang sering mewujud di pelangi-pelangi. Saya mohon hadir salah satu yang bisa memberikan informasi tentang pelangi. Saya mohon hadir, silakan masuk dalam jasad di sebelah saya, silakan. Silakan, monggo masuk. Diperkenalkan dirinya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ngomongnya yang agak kenceng sedikit ya bidadari, biar nanti semuanya mendengarkan ceritanya jenengan ya. Ini naga, benerkah ini bidadari yang salah satu bidadari yang sering dikawal? Ya benar. Ya sudah, saya persilahkan jenengan jalankan tugasnya lagi ya, biar saya berdialog dengan bidadarinya ini ya. Silahkan dijaga, tunggu di luar nggak apa-apa ya. Saya keluarkan dulu dari tubuh teman saya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya dari keluar siksa.
Mohon maaf bidadari, mungkin saya mengganggu kenyamanan ini panjenengan. Saya undang ke sini, saya ingin tahu tentang cerita pelangi. Kalau boleh tahu sebelum kita berbincang lebih jauh, namanya panjenengan siapa ya? Nama saya Endang Sulis. Siapa namanya? Endang Sulis. Endang Sulis. Kalau boleh tahu dari kayangan tingkat berapa? Ini dari Endang Sulis ini. Saya dari kayangan tingkat 3. Dari kayangan tingkat 3. Kalau kayangan tingkat 3 ini biasanya lebih cenderung mengeluarkan aura-aura warna yang lebih terang ya, lebih tua gitu ya. Apa benar? Iya. Terus kalau itu ada fenomena alam di bangsa manusia seperti pelangi-pelangi itu, apakah benar jenengan dan kawan-kawan jenengan turun ke bumi? Betul. Betul. Nah, kalau turun ke bumi itu biasanya melakukan aktivitas apa bidadari? Banyak sekali aktivitasnya. Banyak sekali aktivitasnya. Boleh diceritakan salah satu apa? Kalau ceritanya orang-orang zaman dulu katanya pelangi itu bidadari yang turun ke bumi lagi mau mandi. Apa benar itu? Benar. Benar. Tapi juga kadangkala juga ada aktivitas yang lain. Oh benar, kadang-kadang juga ada aktivitas yang lain. Iya. Kalau mandi itu biasanya mandi di mana ya? Mandi di sungai. Mandi di sungai, di air terjun gitu atau di sendang-sendang? Di air terjun, sendang, banyak sekali. Oh banyak sekali. Iya. Tapi biasanya tempat-tempat yang jenengan singgahi buat mandi itu tempat-tempat yang seperti apa? Apakah ada tempat-tempat khusus tertentu atau tempat-tempat yang umum gitu orang banyak datang atau gimana? Itu hanya tempat khusus. Oh tempat khusus. Iya. Hanya dari orang-orang kayangan saja yang tahu tempat itu. Iya. Berarti yang dicari itu tempat yang airnya itu masih benar-benar murni gitu ya. Iya. Kalau di daerah Jawa Timur itu biasanya sering mandi di daerah mana? Jawa Timur. Sering mandi itu di Sendang Mading. Iya. Kadangkala di situ. Oh kadang-kadang juga turun di Sendang Mading mandi itu. Iya. Pernah di Madakalipura nggak? Pernah. Oh pernah juga. Di air terjun Cuban Rondo pernah nggak? Belum pernah. Oh di Cuban Rondo belum pernah. Di Sedudo? Pernah. Oh di Sedudo pernah. Berarti banyak ya tempat-tempat yang sering dibuat turun mandi. Kalau jenengan turun mandi itu biasanya tanda-tandanya apa di sekitar situ? Mungkin biar orang lebih paham kalau bidadari lagi mandi gitu. Apakah tempat itu langsung terasa senyap, sepi, nyaman, atau orang-orang pada nyingkir semua tiba-tiba gitu? Iya. Tidak ada yang tahu. Oh tidak ada yang tahu. Mereka menyingkir dengan sendirinya atau disingkirkan sama itu tadi pengawal jenengan naga-naga tadi? Disingkirkan sama pengawal-pengawalnya. Jadi sama naga-naga itu mereka disuruh menyingkir dulu. Tiba-tiba Ya. mereka pengennya pergi gitu. Iya. Baru jenengan dan kawan-kawan baru mandi gitu. Iya. Terus selain aktivitas mandi, apalagi biasanya aktivitasnya? Kadang melihat
fenomena yang ada di bumi. Oh, melihat fenomena-fenomena yang ada di bumi atau memberikan tanda-tanda gitu. Ya, Berarti sering juga nggak? Maksudnya jenengan-jenengan ini hadir ke bumi itu untuk bertamu ke kerajaan-kerajaan yang ada di bumi. pernah. Oh, pernah juga. Nah, terus kenal dengan yang namanya Sang Hyang Turjayani Nirwana kan? Jenengan? Iya, Nah, terus biasanya sering menghadap ke Sang Hyang Tur atau tidak? belum pernah saya. Oh, jenengan belum pernah, tapi teman-teman yang lain pernah ada ya? Ya, Kalau mereka menghadap Sang Hyang Tur disertai dengan pelangi atau tidak? kadangkala juga gitu. Oh, kadang-kala juga gitu. Ya, Terus tentang kejadian fenomena alam yang ada di wilayah Jawa Barat kemarin, yang waktu Lebaran tahun 2020 itu kok ada pelangi sampai berhari-hari, itu sebenarnya apa yang terjadi? Kalian tahu nggak itu? iya, semua ingin menyaksikan yang ada di kayangan. Semua yang ada di kayangan pengen menyaksikan apa? Di bumi. Menyaksikan di bumi, di daerah Jawa Barat emang di situ ada apa? Bisa cerita nggak? Saya waktu itu tidak ikut turun di bumi. Oh, waktu itu Saman nggak ikut turun di bumi. Ya, Waktu itu ada yang tahu yang ikut turun ke bumi nggak di situ? Ada yang kenal nggak sama? ada. Ada. Bisa diundangkan untuk hadir ke sini nggak? Bisa. Ya, mohon tolong diundangkan biar hadir masuk ke jasad ini juga. Bidadari yang mengetahui, yang pernah turun di saat Lebaran Idul Fitri yang ada pelangi berhari-hari itu, silakan hadir sini, bisa memberikan informasi ke saya. Kalau sudah hadir, salah. Saman masuk dulu ke dalam, Bidadari, undang. Biar Bidadari yang baru masuk, cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bidadari lagi yang tahu tentang kejadian pelangi kemarin waktu Lebaran. Iya, Iya. Jenengan dari kayangan tingkat berapa? saya dari kayangan tingkat 6. Jenengan kayangan tingkat 6. Diberi nama siapa? Panggilannya siapa ini? Saya panggilnya Mala. Oh, Mala, Bidadari Mala. Bidadari Mala, bisa dijelaskan tentang kemarin ada pelangi yang sampai berhari-hari di Jawa Barat itu? Ada apa sebenarnya? Semuanya turun ke bumi, Iya, semuanya turun. Melihat apa? orang-orang yang ada di bumi. Mm-mm. Melihat orang-orang yang ada di bumi. Kenapa? Iya, melihat pada saat-saat banyak wabah, tapi tidak ada yang sholat Idul Fitri. Oh, kemarin terjadi wabah dari corona itu tidak ada yang sholat. Berarti mereka prihatin gitu dengan keadaan bumi. Iya, Padahal waktu Lebaran itu corona sudah diangkat ya sama Allah ya. iya, Nah, berarti jenengan paham tentang corona itu juga tahu ya siapa mereka? tahu.
tahu. Boleh diceritakan sedikit biar jadi pembelajaran buat kita semua. Corona itu sebenarnya apa tuh, Bidadari? Sebenarnya hanya makhluknya Allah saja yang ditakuti banyak manusia. Makhluknya Allah yang Ditakuti banyak manusia. Perwujudan corona itu sebenarnya apa mereka? Siluman atau apa? Atau pasukan? Pasukan dari siapa? Dari naga. Pasukan dari naga. Iya. Pasukan dari naga yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan bencana atau untuk apa mereka sebenarnya? Menyebarkan wabah di bumi. Menyebarkan wabah di bumi. Iya. Itu di seluruh dunia berarti? Iya. Ke Indonesia juga? Tapi mereka saat bulan Ramadan itu sudah diperintahkan kembali sama Allah? Iya, sudah diperintahkan kembali. Sudah diperintahkan kembali. Berarti sekarang kalau masih ada corona itu bukan mereka sebenarnya? Bukan. Oh, bukan. Itu budaya dari bangsa gaib yang Oh, itu budaya dari bangsa gaib yang lain. Iya. Berarti sebenarnya corona sudah nggak ada ya? Sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Berarti kemarin waktu ada pelangi di Jawa Barat yang berhari-hari itu, seluruh penduduk Kayangan pada turun, pada menyaksikan, prihatin. Kenapa orang-orang di bumi ini ada wabah kok malah menjauh dari Allah gitu ya? Bukannya malah mendekat gitu ya? Iya. Tapi malah prihatin mereka semua. Berarti keadaan bumi dengan Kayangan itu apa selalu menyambung? Iya. Selalu diperhatikan ya dengan orang-orang Kayangan ya? Kejadian seperti itu. Ini saya boleh tanya satu lagi. Jenengan selain aktivitas mandi dan melihat keadaan di bumi itu, biasanya kalau turun ke bumi melakukan aktivitas apa lagi ya? Melihat fenomena yang ada di bumi. Melihat fenomena yang ada di bumi. Terus ada tanda-tanda apa lagi kira-kira di bumi ini yang bisa diceritakan untuk pengingat bagi kita orang-orang yang ada di bumi ini, biar lebih waspada lagi apa yang harus kita lakukan biar kita bisa mendekat sama Allah? Maaf, saya tidak bisa. Oh, tidak bisa memberitahukan. Iya. Karena bukan memenangi panjenengan itu ya? Iya. Panjenengan nggak pengen titip salam kepada Sang Yang Nur? Iya, saya titip salam Titip saja. salam. Nah, ini jenengan saya undang ke sini ini, jenengan tahu saya nggak? Saya tidak tahu. Jenengan tidak tahu saya? Iya, tapi saya bisa mencium aromanya. Oh, tapi jenengan bisa mencium aromanya? Iya. Ya sudah, yang penting jenengan kan sudah paham seperti itu. Terus ini tentang Dewi Kartika, pernah mendengar nggak? Di Kayangan ada yang namanya Dewi Kartika? Pernah Tidak dengar ya? tahu. Hah? Seperti tahu, seperti tidak. Seperti tahu, seperti tidak. Pernah mendengar tapi yang namanya Dewi Kartika? Iya. Pernah tinggal di bumi? Pernah. Pernah tinggal di bumi. Beliau dulu seorang ratu di bumi, penguasa di laut. Iya. Iya, benar itu. Beliau sekarang di Kayangan berarti posisi juga jadi bidadari apa? Atau ratu di sana? Bidadari juga? Bidadari juga. Oh, bidadari juga. Jadi nanti kita coba undang Dewi Kartika untuk ada satu lagi hal kaitan dengan Dewi Kartika yang bisa
bisa kita tanya-tanya nanti ya. Ya sudah, terima kasih sudah hadir di sini, sudah menceritakan tentang pelangi. Dan kalau boleh tahu lagi, dari cahaya-cahaya warna-warni di pelangi itu sebenarnya benturan energi jenengan itu seperti apa? Saya ingin tahu. Apa itu dari pakaian jenengan itu, atau karena energi dari dikiring jenengan? Karena energi. Berarti Iya. bajunya nggak warna-warni seperti itu ya? Apa memang Ada bajunya yang berwarna-warni? Iya. Oh, bajunya berwarna-warni. Terus kalau di kayangan itu ada kendaraannya nggak? Iya, bidadari. Ada. Ada apa itu kendaraannya? Jembatan. Apa? Jembatan. Oh, kendaraannya naga-naga itu. Iya. Nah, kalau yang di film-film itu kan ada burung merak, itu bener nggak? Itu juga kendaraan jenengan? Bukan. Oh, bukan. Berarti kendaraan di sana itu naga-naga itu. Iya. Ya udah, terima kasih atas informasinya. Nanti kalau pengen tanya-tanya lagi bisa hadir ya, saya undang ya, Dewi. Ya monggo, silahkan kembali ke tempatnya sama temannya tadi diajak. Saya terima kasih sudah diberikan informasi sedikit tentang pelangi. Monggo silahkan kembali ke tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bidadari ini silahkan kembali ke tempatnya. Bersih, tata terasnya. Nah, itu tadi kita tim santri dari Santri Misteri mengungkap. Jadi kesimpulan yang pelangi itu merupakan apa ya? Intinya pribadi untuk Ya, intinya pelangi itu dari beberapa makhluk menjadi satu kesatuan berbentuk cahaya. Jadi pelangi itu tadi terdiri ada naga yang sebagai penjembatan turunnya bidadari. Nah, bidadari itu juga tidak sendirian, mereka turunnya dari tingkat kayangan tingkat bawah sampai tingkat atas turun semua. Jadi cahaya itu tadi mewakili dari energi kayangan dari kayangan itu tadi. Sering ya mereka itu turun ke bumi ya mereka. Ya, tadi dari dialog itu tadi mereka sering melakukan aktivitas turun ya, untuk tadi yang di video tadi. Ya, nanti jadi kejadian yang kemarin di waktu Lebaran muncul berhari-hari Ya. itu kayaknya sangat apa ya, keprihatinan ya mereka untuk melihat di suasana yang kena pandemi, Ya. kegiatan seperti sholat, id atau apapun itu berkurang gitu. Ya. Jadi Mereka prihatin aja menjenguk, apakah padahal sudah dalam arti tidak ada, itu mungkin kekhawatiran yang dimunculkan oleh dimunculkan oleh iblis agar mengurangi amal ibadah kita semua. Ya, padahal seharusnya di saat kita mendapatkan ujian dari Allah itu kita tuh harus lebih mendekatkan diri. Nah, malah mereka tuh prihatinnya lihat, loh kenapa dalam kondisi kayak ini diuji sama Allah kok malah mereka menjauh dari Allah. Itu Sangat disayangkan sekali. sebenarnya orang-orang kayangan itu juga perhatian dengan orang lain. Perhatian sekali. Begitu para pemirsa, itu tadi secara detail untuk mengungkap tentang pelangi. Jangan lupa share, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan pembahasan tadi ini boleh Anda tidak percayai, dan monggo kita ambil manfaat juga kalau memang itu merupakan informasi yang bagus. Nah, untuk selanjutnya mungkin pembahasan kayangan ini masih banyak sekali, tergantung dari Anda semua. Kita akan membahas lebih detail lagi dari sisi gaib dari Santri Misteri. Nonton ya Gus. Ya. Akhirul kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.